Oke, Tiara mau nikah Jangan duluan. jangan. Nggak apa-apa, kita kita ini aja, asal nyeletuk, nanya-nanya. Podcast kan, podcast. Iya, benar. Perkenalan dulu kita semua Udah masing-masing. direkam belum ini? Udah. Kenal. Oke. Perkenalan Oke. dulu. Hai, aku Tiara. NIM 1252402. Ada langsung perkenalan. Maksudnya langsung kalian atau gua terus gue jelasin. Kayaknya perkenalan dulu semua, terus habis itu baru. Ya udah. Ya. Ulang. Oke. Halo semua, perkenalkan. Aku Tiara Monika. Biasa panggil Tiara. NIM 1252402. Halo semua, kenalin nama aku MG Abaru, biasa dipanggil Abaru, NIM 125240009. Halo semua, aku Santika Arsalisya atau biasa dipanggil Sisi dengan NIM 125240036. Halo semuanya, kenalin aku Auladini Kamal, NIM 1252405, biasa dipanggil Awal. Dan halo semuanya, aku Michael Austin Simon Khalid, NIM 1252478, bisa dipanggil Michael. Salam kenal semuanya. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang roadmap pemilihan mata kuliah dulu ya. Mungkin dari Timon, boleh duluan Timon. Oke, jadi pertama aku bakal jelasin kira-kira ke depannya aku mau gimana sih perkuliahannya. Nah, jadi semester 1 sama 2 udah dilewatin. Ini ada mata kuliah wajib ITB di semester 1 sama satu yang mata kuliah wajib dari fakultas yaitu SDMP. Terus semester 1 sama 2 berarti totalnya kita udah ngambil 37 SKS. Terus untuk semester ini aku ambil 21 SKS itu dengan ada mata kuliah wajib ITB-nya 2 matkul yaitu agama sama literasi data dan intelijensi artifisial. Terus sisanya itu matkul wajib dari prodi kita dan meteorologi. Masih template lah ya. Paling yang ditambahinnya itu agama aja. Karena kewarganegaraan kita nggak boleh ngambil di semester ini. Terus semester 4 aku ada ambil matkul pilihan dari luar prodi itu dari tenaga listrik ya, pengambilan listrik 2 SKS. Terus aku juga ngambil manajemen rekayasa industri yang memang seharusnya di kurikulum MD itu diambil di semester 7. Tapi sayang pada matkulnya nampaknya bisa diambil di tahun kedua. Ya kan? Dengan semester 4 aku totalnya ambil rencananya mengambil 18 SKS. Lanjut ke semester 5, aku ambil rencananya 19 SKS dengan itu aku ada mengambil matkul dari spesialisasi yang rencananya akan aku ambil yaitu metodologi ekstraksi. Terus aku ada ambil keselamatan kesehatan kerja juga itu dari luar prodi yaitu dari prodi teknik industri. Sama aku bakal ambil kewarganegaraan yang gak jadi diambil di semester ini. Terus semester 6 rencananya aku bakal ngambil 12 SKS dengan mengambil matkul dari TL, teknik lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Karena menurut aku penting juga sebagai mahasiswa teknik meteorologi untuk mengetahui dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di teknik meteorologi, di bidang pekerjaan teknik meteorologi. Terus di semester 7 makin banyak lagi nih yang aku ambil dari matkul-matkul dari spesialisasi yang rencananya aku ambil dengan total 19 SKS. Terus semester 8 aku juga mengambil matkul dari teknik kimia yaitu analisis dan troubleshooting sistem proses. Sama alasannya kayak harus mengetahui lah gimana
apa yang terjadi lah di dunia pekerjaan nanti. Nah, bisa aku pelajari melalui matkul ini. Terus ada studi internal juga, aku ambil di SKS. Pokoknya di semester 8 rencananya mau ambil 13 SKS. Jadi itu kayak rinciannya aku ambil berarti 28 SKS mata kuliah pilihan bebas dengan total keseluruhan SKS yang aku ambil rencananya 145 SKS untuk lulus dari ITB. Terus coba ke atas spesialisasinya berarti aku rencananya mau metodologi ekstraksi karena di hilirisasi ini metodologi ekstraksi menjadi fondasi juga. Jadi aku kayak tertarik aja untuk mengenal proses ekstraksi itu, yang mana proses ekstraksi merupakan transformasi kompleks sebelum memasuki tahap manufaktur. Dah, makasih. Pernah Coba ini yang lain. mau Betul. nanya dong Timon. Sempat kepikiran buat ambil spesialisasi 3 gitu nggak sih? Karena aku lihat kayak rata-rata orang ambil 3 spesialisasi kan. Kayak kenapa kamu cuma ambil satu doang nih, spesialisasi metalurgi ekstraksi doang? Jujur aku pernah sih kepikiran buat ambil tiga-tiganya karena kayak biar lebih fleksibel dan apa ya kayak paham semuanya gitu kan. Tapi setelah aku pikir kayak mending mendalami satu tapi benar-benar ahli dan mendalami di bidang itu gitu sih. Tapi aku nggak tahu kalau nanti baru berpikir. Oke, oke. Ada lagi nggak teman-teman? Aku mau nanya nih, Timon. Silakan. Iya. Aku mau nanya kenapa kan orang-orang ini banyak yang ngambil SKS-nya banyak-banyak. Tapi kalau kamu nih lebih ke dimirip-miripin jumlah SKS tiap semesternya itu. Kalau boleh tahu tuh kenapa tuh nggak mau di awal-awal ngambil banyak? Itu sih. Karena aku takut aja sih soalnya kayak aku tahu diri aku gitu. Takutnya kalau misalnya kebanyakan ngambilnya jadi keteteran sendiri. Terus jadi kayak nggak maksimal ngejalanin. Aku mau nanya. Apa tuh? Ini kan aku ngelihat apa? Kamu ngambil ini MKPBL dulu. Kayak maksudnya semester 4 ini masuk apa? Spesialisasi sih yang pengantar tinggal listrik. Tapi di semester 5 kamu ngambil keselamatan keselamatan kerja, terus semester 6 ngambil AMDAL, sedangkan spesialisasinya numpuk di semester 7. Itu kamu ada alasannya nggak? Kenapa numpuk di semester 7? Aku ada alasan tersendiri sih, cuman kayaknya semester 7 pemikirannya udah lebih, maksudnya cara kita berkuliah kayak udah lebih matang aja sih, jadi aku kayak memperhitungkan supaya ya udah nggak apa-apa tumpuk di semester 7. Tapi aku lagi-lagi aku nggak tahu kalau misalnya nanti baru pemikiran. Kalau kita langsung bahas roadmap teman-teman yang lain. Izin tanya sekali lagi. Berarti terkait kayak rencana karir ke depan, kamu mau yang fokus ke ekstraksi aja gitu ya? Kayak pernah kepikiran buat apa namanya pengolahan bahan galian juga nggak gitu? Atau rekayasa manufaktur juga gitu? Untuk saat ini aku masih kepikiran buat ekstraksi doang sih. Terus yang lain belum kepikiran sih. Oke, thank you Timon. Timon mau nanya, ini berarti kamu ngambil seluruh ini ya? Seluruh mata kuliah dari spesialisasi ekstraksi 17 SKS. Ya, Keren.
Oh, ada deh yang aku angkat tuh apa ya, yang bio, ada tuh pokoknya beberapa SKS gitu yang diekstraksi tapi nggak aku. Oke, kalau gitu boleh di next mungkin baru ada lagi nggak guys? Aman. Lanjut baru. Oke, kita lanjut ke siapa ya? Ya udah deh, aku deh aku. Oke. Bentar. Oke, mungkin kenalan dulu, nama aku Andika Baru, di biasa dipanggil Abaru, ini saldo 5240009. Terus untuk rencana studinya, bentar ya lagi loading guys. Oke, jadi ini peta jalan pemilihan mata kuliah aku, sama kayak Timon, semester 1 dan semester 2-nya, ya sama persis, jadi totalnya 37 SKS, dengan apa ya, ini mata kuliah wajib dan satu mata kuliah wajib prodi, atau pengenalan sumber daya mineral dan energi. Dan ini semester 2-nya juga sama, ngambil olahraga juga dan bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Lalu untuk semester 3 sama juga kayak Timon, jadi mengambil apa sesuai dengan kurikulum dulu, yaitu kimia fisik, praktikumnya aptek, termo, matematika, kekmat, gamtek, mineralis, sama Lydia, cuman ditambah sama agama Islam, cuman beda di agama. Jadi dengan total 21 SKS. Lalu di semester 4-nya masih mengambil sesuai kurikulum juga, cuman di sini udah mulai ngambil apa matkul dari metalurgi ekstraksi, yaitu pengantar teknik tenaga listrik. Hari ini harusnya bintang 2. Sama rencana mau ngambil minor dari teknik industri. Jadi aku di semester 4 ini lebih ngutamain apa ya? Ambil minor teknik industri dulu, baru ngambil apa? Spesialisasinya. Jadi di sini cuma ada satu matkul spesialisasi, sedangkan 3 matkul lainnya dari minor teknik industri dengan total 23 SKS. Lalu di semester 5 sama masih mengambil dari kurikulum tapi mengambil kewarganegaraan. Ini harusnya diambil di tahun ini, cuman sesuai kebijakan dari teknik metalurginya belum boleh, jadi bisanya ngambil di semester 5 semoga. Terus baru mulai mengambil mata kuliah spesialisasi dan nggak ngambil mata kuliah minor. Sebenarnya ekonomi teknik ini udah termasuk ke minor teknik industri, cuma di kurikulum juga ini udah jadi wajib dari teknik metalurgi. Jadi udah apa ya, udah masuk gitu lah. Dengan total 22 SKS. Terus di semester 6-nya masih mengambil sesuai kurikulum, terus nambah manajemen rekayasa industri. Nah, harusnya kan manajemen rekayasa industri ini di semester 7 ya sesuai kurikulum. Cuman aku ngambil di semester 6 kayak biar apa ya, biar semester 7-nya tuh bisa menyelesaikan spesialisasi lain gitu. Jadi kayak mulai nyicil dari MKWI-nya. Terus aku ngambil satu mata kuliah spesialisasi yaitu simulasi proses metalurgi sama satu matkul minor sistem rantai pasok dengan total 22 SKS. Nah, lanjut di semester 7-nya yang mengambil 3 matkul wajib prodi sama aku nyelesain ini minornya. Jadi aku cuma ngambil sisa satu minor lagi, sisa satu minor teknik industri itu proyek rekayasa interdisiplin. Terus aku ngambil juga MKPBL, fotografi, fashion, dan produk dari di desain komunikasi visual. Aku ngambil ini sebenarnya kayak untuk refreshing aja sih. Soalnya biasanya tahun terakhir itu kan katanya kayak ya nggak ada hiburan gitu. Jadi ini matkul untuk menghibur lah. Karena hobi aku kan fotografi gitu. Oh ya sama berarti aku udah ngelesain spesialisasi aku di semester 6. Karena jumlah SKS-nya udah 13 gitu. Terus untuk semester 7 total SKS-nya 13 dan semester 8 ngambil 6 SKS wajib prodi dan 2 SKS MKPBL.
ini juga jurnalisme ini karena tertarikan untuk di jurnalisme, jadi kayak hiburan juga gitu, dengan total SKS 8 SKS. Nah, jumlah SKS yang aku ambil itu untuk lulus 146 SKS, dengan rincian MKPB-nya 29 SKS, MKPBD-nya 13, dan MKPBL-nya 16. Harusnya gini ya, kalau harusnya bener sih hitungannya, cuman nggak tahu kalau ada miss. Terus kenapa aku ngambil spesialisasi ekstraksi? Karena di Indonesia kan lagi apa ya? Lagi didorong kebijakan hilirisasi. Jadi kayak kemungkinan gitu lapangan pekerjaan itu banyak. Jadi kayak dan ekstraksi ini juga kayak apa ya mengubah dari biji menjadi logam mentah gitu. Jadi kayak kemungkinan ya peluang kerjanya itu tinggi lah. Sama kenapa aku ngambil minor teknik industri, karena emang dari awal aku tuh tujuan kuliahnya pengen masuk teknik industri, cuman gak kesampaian. Jadi kayak ya anggap aja pemenuhan mimpi lah gitu. Walaupun cuman ngambil dasarnya doang. Oke. Oh, sama untuk mempersiapkan diri di pabrik atau ruang industri. Oke, itu dari aku. Ada yang mau nanya? Yeay. Oke, Sisi. Nah, kalau dari senangkap aku ya, sebenarnya nggak ada larangan untuk kita tuh ngambil spesialisasi dan minor. Cuman dia juga nggak tahu ya, kalau misalnya boleh atau enggak. Soalnya aku belum membaca lagi tentang peraturan akademik lebih dalam. Cuman kalau misalnya emang nggak boleh, berarti seluruh mata kuliah minor tadi bakal masuk ke MKPBL. Jadi kayak aku kan udah menuin spesialisasi 13 SKS. Terus kalau misalnya emang nggak boleh ngambil minor, berarti ya minor yang ini tadi jadi MKPBL gitu. Berarti MKPBL aku nambah sih. Enggak deh, harus sesuai nambah SKS juga. Cuman nggak kehitung di minor aja. Hmm. Semoga boleh sih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aku cuma mau bilang keren Ambar. Semangat. Oke, makasih. Timon tadi Timon. Oke. Hai Abaro, aku mau nanya. Selain kayak hiburan gitu yang kamu harapin dari matkul fotografi, fashion, dan produk apa? Selain hiburan aku juga pengen ningkatin skill aku di fotografi sih. Jadi kayak ini kan mata kuliah juga terkait fashion dan produk ya. Jadi kayak mungkin siapa tahu bisa jadi kerja sampingan aku nanti untuk sebagai fotografer fashion dan produk gitu. Jadi kayak ya kita nggak bakal tahu guys. Selain hiburan jadi kayak ya untuk menambah skill mengasah skill fotografi aja sih. Berarti memperluas jangkauan belajar gitu ya, baru ya. Mau tanya lagi, kenapa sama sih sebenarnya pertanyaan kayak ke Timon, kenapa kayak khusus tertariknya di metalurgi ekstraksi gitu, sempat mikir mau PBG dan fisik gitu nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau PBG aku belum terlalu mendalami ya, cuman aku kemarin tuh mempertimbangkan antara ekstraksi sama fisik. Jadi kan kayak ya aku sesuai kita kan udah tahu kan kebijakan Indonesia tuh kebijakan pemerintah Indonesia lagi menekan hilirisasi gitu. Jadi kayak ekstraksi itu kan biasanya yang paling bukan yang paling awal sih, dia tuh kayak dari bahan tambang jadi logam mentah. Nah, ya pemerintah tuh menekan di bagian itu. Jadi kita tuh lagi ditekan untuk mengubah biji menjadi logam mentah. Nah, jadi aku pikir mungkin nanti semoga bakal banyak lapangan pekerjaan di metalurgi ekstraksi ini. Jadi kayak ya setidaknya kalau misalnya nanti aku udah lulus, aku tuh udah membawa kayak persiapan diri di metalurgi ekstraksi gitu.
Jadi mungkin bisa mendekatkan aku di peluang pekerjaan. Semoga sih, tapi kayak masih abu-abu juga. Ada lagi? Oke, mungkin gak ada. Aku langsung tutup. Terima kasih guys, dan mungkin bisa langsung next ke orang selanjutnya. Aku mau dong. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Santika Sasha atau Sisi dari 1252436. Nah, aku pengen membuka diskusi juga sih terkait dengan peta jalan pemilihan mata kuliah aku buat di kuliahan ini. Nah, di sini tuh aku ngambil skema spesialisasinya itu mungkin beda sama Timon dan Abaru. Aku ngambilnya tuh 3 spesialisasi. Jadi aku ngambil pengolahan bahan galian, terus metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Nah, kenapanya akan kita jelaskan nanti. Mungkin kita bahas satu-satu dari semester 1 dan 2 ya. Semester 1 dan 2 sebenarnya umum aja, bakal sama kayak kita semua bakal sama. Terus langsung lanjut aja ke semester 3. Buat semester 3-nya itu ya biasa ngambil mata kuliah wajib program studi sama tambahannya itu Lydia dan agama Islam. Terus semester 4-nya di situ baru aku nambahin mata kuliah pilihan bebas luar yaitu pengantar teknik tenaga listrik. Nah, di sini tuh sebenarnya juga aku mempertimbangkan langsung ngambil pengantar TTL ini tuh karena kalau misalnya dari spesialisasi karena aku pengen ngambil tiga-tiganya. Nah, seingat aku dia tuh ada di tiga-tiganya mata kuliah spesialisasi. Jadi kayak langsung kehitung buat 3 spesialisasi itulah gitu. Nah, terus selanjutnya di sini aku pengen ngambil kebijakan industri metalurgi dulu gitu. Jadi sekalian kayak pengenalannya lah terkait industri metalurgi. Nah, boleh di next. Nah, di semester 5-nya di sini baru ambil juga KWN bareng sama teman-teman lainnya karena kan program studi kita baru bisa ngambil KWN semester 5 ya katanya. Nah, terus habis itu selain itu aku bakal ngambil refraktori tanur dan bahan bakar serta konversi batu bara. Nah, ini sebentar aku cek ya. Dia masuk ke kalau misalnya refraktori tanur dan bahan bakar itu dia metalurgi fisik. Kalau konversi batu bara tuh seingat aku PBG ya. Ya, benar. Jadi aku langsung bagi-bagi gitu sih setiap semester kayak ada yang ekstraksi, ada yang fisik, ada yang PBG. Nah, terus di sini juga aku ambil Studium Generale untuk BPL. Terus habis itu semester 6-nya di sini aku ngambil mata kuliah wajib program studi dan sisanya itu mata kuliah pilihan bebas dalam. Itu di sini ada pemanfaatan mineral industri sama simulasi proses metalurgi. Boleh di next. Semester 7-nya di sini aku baru ambil MRI juga. Terus habis itu ada mekanika retakan buat metalurgi fisik, metalurgi pemurnian baja, dan degradasi logam pada temperatur tinggi. Terus semester 8-nya ini paling sedikit SKS-nya ada metode komputasi desain paduan logam dan metalurgi daur ulang serta kalau dari luarnya itu aku ambil keselamatan pabrik proses. Nah, alasannya kenapa aku ambil 3 spesialisasi itu karena aku mikir kayak kalau misalnya metalurgi fisik sebenarnya tuh kalau misalnya di dalam negeri walaupun kita udah ada kayak dorongan hilirisasi gitu, aku tuh masih belum sepenuhnya yakin sama rekayasa manufaktur di dalam negeri karena yang seperti kita tahu ya dari Metalize gitu-gitu kalau misalnya emang di dalam negeri tuh belum terlalu apa ya, hasil dari hilirisasi ini tuh belum yang langsung ke produk jadi gitu. Sementara kalau yang aku tahu metalurgi fisik tuh kan di hasilnya ya, di hasil akhirnya ya, produk akhirnya. Jadi tuh
Kalau misalnya fokus ke metalurgi fisik aja tuh aku agak takut, tapi kenapa di sini aku mau tetap ambil metalurgi fisik, karena bisa juga menurut aku tuh metalurgi, terutama metalurgi fisik, itu sangat maju tapi di, luar negeri gitu loh, luar negeri tuh udah sangat maju. Jadi, kemungkinan kalau misalnya aku ngambil metalurgi fisik di sini, kalau misalnya emang nanti industri di dalam negeri tuh masih belum gampang ya nyari prospek kerjanya terkait metodologi fisik, siapa tahu aku bisa dapat kesempatan di luar gitu loh terkait dengan, rekayasanya gitu. Terus metalurgi ekstraksi kenapa aku pengen ambil, karena sebenarnya alasannya sama sih kayak teman-teman lainnya kalau, di sini tuh kayaknya udah banyak sih metalurgi ekstraksi ya, prospek kerjanya. Terus kalau misalnya pengolahan bahan galian itu jujur menurut aku juga kalau misalnya di dalam negeri tuh udah banyak apalagi kayak industri pertambangan ya, dia kan, link-nya menurut aku ya, nyambungnya. Terus jadi kayak ya membuka banyak prospek aja sih buat ke depannya gitu. Cukup. Aku mau nanya dong, Boleh boleh. berarti kalau gitu kamu nggak ngambil yang dari jurusan lain gitu ya, misalnya kayak tadi baru ada yang tentang fotografi gitu. Nah terus menurut kamu kenapa lebih milih untuk benar-benar fokus di metalurgi aja? Oke. Jujur aku ngambil dari luar tuh kalau misalnya yang bener-bener matkul luar kayaknya nggak ada deh. Paling ya cuma yang kayak, manajemen rekayasa industri, terus tadi pengantar teknik tenaga listrik yang emang, disarankan untuk kita ambil juga gitu. Kalau dari luar aku nggak ambil. Sebenarnya tuh aku pernah kepikiran buat ambil minor kan. Tapi setelah kayak tahu kalau misalnya minor tuh kita ya kesempatan untuk belajar program studi lain tuh hanya basic-nya aja. Jadi menurut aku mendingan dimanfaatin untuk benar-benar nyemplung ke metalurginya aja gitu. Karena jujur aku untuk prospek ke depannya tuh aku sangat tertarik untuk bekerja di bidang metalurgi. Jadi kalau bisa aku benar-benar memahami dari segala aspek, spesialisasi metalurgi ini supaya emang bisa kemana mana gitu loh dari metalurginya itu sendiri, gitu. Ada lagi Kak, guys? Mau nanya, Boleh boleh. ini kan kamu ngambil 3 spesialisasi ya. Cuman kayak aku merhatiin gitu kalau kamu tuh apa ya, banyak mengambil mata kuliah spesialisasi yang terkait batu bara sama terkait apa metalurgi berkelanjutan gitu. Maksudnya kayak yang metalurgi daur ulang terus yang degradasi logam pada temperatur tinggi. Itu boleh dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Oke, thank you baru. Jujur aku kalau misalnya terkait sama yang pengembangan galian, aku tuh, apa ya, melihat dari banyaknya, apa ya, banyak yang ada di industri pertambangan gitu sih. Karena, batu bara tuh kan so far masih maksudnya industrinya masih jalan kan. Dan kalau misalnya menurut aku, untuk mempelajari hal itu tuh ya sejalan aja gitu sama pasar yang ada gitu. Jadi kalau bisa ya dipelajarin gitu. Terus, terkait dengan metalurgi daur ulang kayak gitu-gitu. Nah menurut aku itu juga kayak, supaya balance aja gitu sih sama yang batu bara juga. Terus kayak, supaya kayak misalnya kalau misalnya kalau misalnya karir kita berkepanjangan, terus kayak emang, perkembangan industri juga udah bagus gitu. Jadi apa yang aku pelajarin juga bisa mengikuti zaman terus gitu loh, dan siapa tahu nanti dengan aku belajar, metalurgi daur ulang gitu justru bisa mengembangkan gitu, mengembangkan industri juga supaya lebih hijau. Terus, ya sebenarnya aku ngelihat dari ini juga sih, apa namanya, kesempatan di luar juga ya, karena aku ngelihat kalau misalnya di luar negeri tuh bukan cuma fokus ke, eee, proses produksinya aja, tapi kan mereka udah yang kayak gimana caranya supaya ini recycle. Nah, aku tuh pengen ngikutin pace luar juga gitu, supaya mungkin
kalau misalnya emang rezekinya bisa kerja di luar, jadi kayak, udah bisa menyeimbangkan dengan visi dunia gitu juga loh, gitu aku ngelihatnya. Keren nih, visioner. Visioner. Aman Kak, kalau aman kita lanjut. Oke. Dari aku aman. Keren. Keren, Aman, keren. aman. Bisa next mungkin. Siapa? Awal dulu atau mic dulu? Boleh deh, boleh. Mic dulu ya. Oke. Boleh. Boleh agak ke bawah nggak? Ya. Oke, jadi ini roadmap perkuliahan aku. Dan sebelumnya aku ngambil 3 spesialisasi. Pengolahan bahan galian, metalurgi ekstraksi, sama metalurgi fisik. Jadi kalau boleh saling cross gitu ya kalau ada yang salah. Ini semester 1 sama 2 udah kita lewatin. Ada total 37 SKS ya. Nah terus di semester 3 sendiri, selain mata kuliah yang wajib kita ambil, aku ngambil agama Kristen gitu. Nah mungkin teman-teman lain ada yang ngambil mata kuliah dari yang luar-luar gitu ya, misalnya perubahan iklim atau apa gitu. Nah cuman aku karena belum explore juga jadi cuma ngambil yang agama Kristen. Nah terus di semester 4 aku ngambil rencananya 21 SKS, 21. Nah selain mata kuliah yang wajib sama kita itu, aku ngambil yang pengantar teknik tenaga listrik yang memang direkomendasikan juga untuk setiap spesialisasi ya. Terus ada kebijakan industri metalurgi kalau nggak salah. Nah itu aku ambil di semester 4 sama juga manajemen rekayasa industri. Mungkin sempat lihat di awal-awal itu bisa diambil semester 7, cuman dari kodenya kayaknya bisa diambil di semester 4. Itu aku di semester 4. Nah di semester 5 sendiri 21 SKS. Nah berdasarkan dari sharing-sharing juga ya katanya mulai semester 5 ini udah benar-benar masuk ke yang materi yang metalurgi lah gitu. Nah jadi di sini aku buat keputusan kalau emang udah kayak gitu ya benar-benar ke fokus ke metalurginya itu. Aku juga ambil yang benar-benar metalurginya di sini juga semester 5 ke atas lah gitu. Di sini aku juga ngambil ada metalurgi ekstraksi yang 4 SKS, keselamatan lingkungan kerja, sama pemanfaatan mineral industri. Terus di semester 6 ada 22 SKS, kayaknya ini yang paling banyak gitu. Di ini aku ngambilnya mineralogi proses sama otomasi industri sama metalurgi daur ulang. Di sini aku jujur masih milih berdasarkan namanya gitu, belum juga sempat eksplor lebih dalam apa gimana gitu. Cuman kayaknya ini yang lumayan mewakili gitu dari setiap spesialisasi. Karena kalau aku hitung-hitung juga kayaknya belum nggak semua bisa dapat kesempatan ngambil semuanya gitu kan. Coba kalau next semester 7. Nah semester 7 ini ada 18 SKS ini. Nah selain dari mata kuliah yang disarankan aku ngambil ini ada metalurgi pengelasan, metode komputasi desain paduan logam, dan metalurgi proses berkelanjutan. Ini double ya. Harusnya nggak kehitung sih. Nah, sampai yang itu. Nah itu 18 SKS sama terakhir semester 8-nya aku ngambil metalurgi konspirasi batu bara sama ada tugas akhir sama K3 dan lingkungan metalurgi. Nah jadi tadi kan aku bilang ngambil 3 spesialisasi untuk PBG, metalurgi ekstraksi sama metalurgi fisik. Kalau aku sendiri alasannya itu karena kalau udah masuk ke metalurgi hampir mirip juga sama sisi. Aku benar-benar pengen kayak ngambil semuanya gitu dan paham semuanya gitu tentang metalurgi. Jadi kayak benar-benar ya metalurgi gitulah. Jadi kayak misalnya ada kayak abarum gitu
Aku rasa kalau mempertimbangkan kesibukannya gini aku jadi kayaknya gak sempat gitu. Dan juga selain alasannya belum explore matkul-matkul lain, matkul luar gitu, jadi masih yang metalurgi gitu. Itu sih dari aku. Sama alasannya juga biar memperbesar aja sih kesempatan di lapangan kerja nanti bisa ada 3 spesialisasi. Kalau emang benar-benar dikuasain, menurutku ya itu kesempatan bagus sih dari aku. Ada yang mau respons langsung aja guys. Aku. Boleh. Ini BTW katanya call-nya 15 menit lagi nih. Ya, kita coba agak speedrun aja kali ya. Oke. Aku ngeliat kamu kayak semester 8 tuh cuma ngambil 8 SKS. Ya, kan include tugas akhir. Berarti kamu emang kayak pengen fokus di tugas akhirnya gitu ya. Jadi kayak di mepetin di semester-semester awal. Ya benar, itu pertimbangan aku itu juga karena emang belum bisa prediksi gimana kesibukan di semester akhir lah gitu. Itu sih singkatnya. Cuma 8. Oke. Satu lagi deh, aku tadi penasaran sama otomasi industri tuh dia berarti ngambil dari prodi mana, Michael? Otomasi industri bentar ya aku cek. Luar ya soal itu. Otomasi. Iya, lupa kalau nggak salah industri ya kalau nggak salah. Itu sih. Oke. Cuman dari namanya menurutku menarik tadi aku pengen ngambil itu. Otomasi industri. Boleh yang lain ngasih tanggapan? Aman. Terakhir. Oke. Kan ini kamu ngambilnya spesialisasi 3 gitu kan. Tapi kayak sempat ada pikiran buat ngambil skema lain gitu nggak, kayak entah minor atau hal yang lain atau spesialisasi cuma 1 gitu. Terus sampai akhirnya turns out ke spesialisasi 3 ini. Nah itu tadi kalau aku ngambil spesialisasi 3 itu emang dari awal gitu karena aku pengen benar-benar ya gitulah kayak istilahnya langsung semuanya langsung dari semua hal gitu paham. Cuman memang kekurangannya nggak sempat ngambil benar-benar satu spesialisasi itu semua mata kuliahnya diambil sih. Cuman aku pengen ya gitu aja sih menguasai di bidang metalurgi gitu. Itu deh. Aku mau masukin aja sih. Di semester 7 ini ada beberapa misi. Tadi kan kamu udah ngambil apa? Mungkin penjelasan dikit. Jadi di semester tadi kamu kan udah ngambil MRI ya. Ini ketulis lagi di sini. Iya. Terus sama metalurgi pas itu juga ketulis double. Jadi ini kayak total SKS-nya dari 18 berarti sampai 14. Harusnya yang bawah itu nggak gitu, tapi yang MRI kayaknya gitu. Jadi ya kurang dua sih. Berarti kamu ngambil MRI itu double gitu ya? Nah rencananya yang benar sih kayak aku bilang tadi yang semester 4. Cuman ya itu thank you juga udah ini cross check. Bisa aku perbaiki lagi buat rencana kedepannya. Oke. Mungkin aku udah bilang sih kayak udah keren. 3 spesialisasi. Thank you guys. Boleh kita lanjut ke next ya? Boleh. Lanjut, terakhir banget. Sorry, 65. Oh, enggak ada. Belum muncul. Coba di refresh. Udah gue upload. Serius gue nggak bohong. Typo mungkin. Aman aja ada tuh. Ada. Kita lihat.
karya jaringan aku juga jelek. Oh, oke. Balik lagi. Mana aja. Semoga sempat ya 9 menit. Bos, speedrun bro. Jelasinnya speedrun. Oke. Di sini aku mau jelasin peta jalan pemilihan mata kuliah, walaupun jujur ini kayak belum maksimal banget karena satu dan lain hal. Ya, aku jelasin langsung aja semester 2 sama kita semua TPB yang cukup hama. Oke, ini 37 SKS kita kelar. Habis itu dan nggak nambah-nambah matkul lain. Terus semester 3 ini ngambilnya sesuai yang ada di kurikulum dari metalurgi sama nambah agama Islam. Tapi agama Islamnya aku sit in karena telat masuk gitu. Semoga aja dapat. Ini seharusnya 21 SKS ya, belum update. Hanya di semester 4 aku mulai ngambil yang ini pengantar teknik tenaga listrik yang disaranin sama Bang kemarin karena ini matkul yang berhubungan sama metalurgi. Terus kayak langsung next aja karena nggak bisa jelasin full. Intinya adalah aku ngambil spesialisasi tiga spesialisasi PBG, metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Oke, kenapa aku ngambil tiga spesialisasi tersebut? Karena jujur banget sampai sekarang ini aku belum nemuin minat di mana aku minat banget spesialisasinya gitu loh, kayak mau fisika, PBG atau ekstraksi. Tapi diminatin dengan belum nemu minat di mana, menurut aku juga sebuah peluang karena aku juga bisa belajar semuanya gitu loh dengan totalitas. Ya, aku belajar semuanya sampai tahu mana yang aku suka dan aku minat. Terus kalau misalnya udah suka ya udah belajar aja. Terus di sini ada yang unik juga. Aku ngambil MKPBL-nya tuh salah satunya adalah selam dan otomasi industri. Kenapa ngambil selam? Karena jujur banget aku ini kalau misalnya alasan logisnya ya. Alasan logisnya adalah aku pengen kerja di offshore, makanya ngambil selam. Alasan logisnya. Oke, otomasi industri. Kenapa ngambil? Ya menurut aku industri sekarang tuh udah banyak yang ini kan bekerja banyak apa ya kayak gue nggak proses manual lah. Ya aku pengen belajar hal itu biar nanti lebih gacor kedepannya. Terus jujur apalagi nggak tahu apa yang mau dijelasin, tapi ya udahlah ada yang mau nanya aja. Mau nanya awal. Boleh banget langsung. Kalau dari ini cara kamu akhirnya menemukan minat kamu itu akhirnya gimana rencananya? Cara menemukan minat ya. Nah, justru cara menemukan minat adalah dengan belajar itu. Jadi kayak semua hal aku pelajarin dulu. Nanti pasti di suatu titik entah kapan ya harusnya bakal ketemu gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain tuh aku udah ini agak mau cenderung ke ini deh. Mau cenderung ke metalurgi, apa namanya? Metalurgi fisik. Karena ya itu balik lagi sih tadi yang disebutin teman-teman kebutuhan metalurgi fisik ini kan masih banyak dan belum dan di Indonesia itu masih kurang gitu loh. Kayaknya pengen metalurgi fisik. Tapi ya masih ngambang sih. Jujur ini peta ini adalah peta awam. Jadi bisa berubah tapi bisa tetap juga.
mau tanya juga, berarti kayak, salah satu pertimbangan buat apa ya, salah satu alasan kamu, eee, interest ke metalurgi fisik ini apakah karena ya tadi keinginan buat offshore gitu? Karena, kita kalau misalnya dari segi metalurgi di offshore itu lebih ke mana sih guys, piping gitu ya? Atau gimana? Iya ya, lebih ke fisik gak sih jatuhnya ya metalurgi fisik? Bener banget, jujur bener banget. Karena iya lagi, duh baru kepikiran. Bener. Karena jujur sejak awal aku masuk FTTM, aku masuk pokoknya mau masuk FTTM kan ya siapa sih nggak mau kerja gaji besar gitu kan. Ya udah, orientasiku adalah ke mana sih namanya? Ke offshore. Nah, di offshore ini ternyata setelah telusuri ternyata bagian ngelas kan piping. Nah, itu masuk tuh. Oke. Gua nanya deh terakhir, Boleh, mungkin boleh, terakhir. boleh. Ini sebenarnya ada hal unik sih yang aku notice. Biasanya kan kita tuh kalau spesialisasi ngambil kebijakan industri metalurgi itu di semester 4 atau tahun ketiga. Cuman kamu ini nempatin kebijakan industri metalurgi ini di semester 8. Ini benar di akhir banget gitu. Kayak mau tahu alasannya aja sih. Anda tanya alasan itu ke saya. No, alasannya kenapa semester 8 baru ngambil? Karena menurut aku kalau misalnya di semester sebelumnya itu fokus buat belajar dulu sih. Kayak ya sebenarnya baik juga kalau misalnya ngambil kebijakan itu di semester sebelumnya, tapi menurut aku karena dengan kondisiku sekarang yang masih bingung mau kemana, itu alangkah baiknya daripada belajar kebijakan, mending aku belajar dulu ilmunya dulu. Ilmunya aku dapat, baru nanti aku belajar kebijakannya. Itu yang aku pikirin sih. Kayak kebijakan menurut aku bisa nantian dan juga selama apa sih namanya? Selama proses belajar di semester 4 sampai 7 pun aku juga masih bisa baca-baca dari maksudnya kayak kajian-kajian gitu atau ya pokoknya nggak harus dari matkulnya lah. Gitu sih. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada nggak guys? Aman banget. Oke, kalau gitu karena barunya nge-freeze, oh udah muncul lagi. Kita tutup nggak sih sesi pembahasan dan diskusi pada siang hari ini terkait dengan roadmap yang sudah kita semua bikin. Iya. Semoga Kata-kata lah, kata-kata. Kata-kata. singkat Keren, saja. keren. Singkat saja Timon. Semoga rencana studi kita terrealisasikan. Kalaupun berubah, pokoknya kita sukses. Tetap sukses. Amin. Amin. Oke, ya tutup semuanya. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.